Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan makalah MSc yang berjudul Kajian Al-Quran yang beranggotakan Anggi Junita Dwi Lestari, Muhammad Dwi Nur Arifin, dan Yoga Ferdiansa. Kaidah dalam memahami Al-Quran. Pengertian kaidah adalah aturan atau sesuatu yang bersifat menyeluruh, mencakup bagian-bagiannya. Berikut beberapa kaidah kebahasaannya. Yang pertama, lafaz Al-Quran yang dipandang adalah umumnya lafaz umum al-faz, bukan sebab khusus al-asbab. Yang kedua, alif lam yang terdapat pada kata-kata sifat dan kata yang menunjukkan jenis memberi pengertian yang menyeluruh sesuai dengan kata-kata yang dimasukinya. 3. Apabila lafaz nakiroh terdapat dalam kalimat nafi, nahi, syarat atau istifham menunjukkan pengertian umum. Untuk memahami kaidah ini, 4. Kata yang disandarkan pada kata lain berarti umum seperti halnya kata benda jamak. 5. Pembuangan syarat wajib. Syarat menunjukkan agungnya perkara tersebut dan sangat luar biasa jika terdapat pada ancaman. 6. Penggunaan bentuk mufrad dan jamak pada ayat-ayat Al-Quran mengandung makna dan maksud tertentu. Seperti contoh adalah menyebutkan kata al-sama. Bila yang dimaksud adalah bilangan, maka memakai bentuk jamak. Yang ketujuh, ma'rifat dan nakiroh. Nomina yang disebut dua kali dalam satu susunan kalimat memiliki kemungkinan 4 keadaan. 8. Ada beberapa hikmah pada kedua lafaz tersebut. Di antaranya adalah lafaz nakiroh karena li al-ta'dim atau mengagungkan dan mengisyaratkan yang ditunjukkan adalah zat suci yang tidak mungkin dijangkau. 9. Ada dua macam. Pertama, waw yang berfungsi amilah, yaitu berfungsi mansub dan majrur, dan kedua adalah waw yang berfungsi ghair amilah. 10. Menunjukkan kelemahan orang yang takut terhadap suatu perkara, bahkan terhadap perkara yang mudah, dan lafaz al-khasyat dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan keagungan yang ditakuti. 11. Sebagian kata benda yang terdapat dalam Al-Quran jika disebutkan secara tersendiri menunjukkan pengertian umum yang sesuai dengan makna yang dikandungnya itu, dan jika diikuti dengan yang lain menunjukkan sebagian makna, dan makna yang lain ditunjukkan oleh kata yang disertakan bersamanya. 1. Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran merupakan penjelasan yang membenarkan satu bagian dengan bagian lainnya. Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW yang sahih. Ibnu Taimiyah berkata cara yang paling sahih dalam memahami Al-Quran adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. 2. Jika engkau tidak menemukan itu, engkau mengambil sunnah karena ia adalah penjelasan Al-Quran. Imam Syafi'i mengatakan seluruh yang dihukumkan oleh Rasulullah SAW adalah dari apa yang beliau peroleh dari Al-Quran. Contoh pemahaman Al-Quran dengan sunnah berikut. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang memerintahkan sholat. Al-Quran dengan pemahaman para sahabat dan tabi'in. 3. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, jika engkau tidak menemukan tafsir dalam satu ayat Al-Quran, tidak juga dalam sunnah, maka engkau harus mencarinya dalam perkataan para sahabat. Mereka paling mengetahui hal itu karena mereka melihat situasi yang terjadi pada saat Al-Quran diturunkan. Maksudnya adalah Islam atau Al-Quran atau sunnah Nabi atau sunnah Khulafaur Rasyidin. Pemahaman yang benar terhadap Al-Quran akan melahirkan sikap yang benar. Studi Al-Quran secara ilmiah yaitu 1. Sungai di bawah laut terdapat sungai di dalam laut. Artinya bagian yang dipertemukan antara air tawar dan air asin. 2. Pola sidik jari selalu ada di setiap tangan. Sifat yang permanen dari mulai bayi hingga dewasa tidak akan berubah. 3. Segala sesuatu diciptakan berpasangan.
kita sebagai manusia agar selalu mengingatkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakta ini diungkapkan dalam sebuah sumber ilmiah. Tumbuhan yang bertasbih. Suara ultrasonik yang berasal dari tumbuhan yang mengubahnya menjadi gelombang elektrik. Suara tumbuhan bertasbih ini dapat ditayangkan di layar monitor. 5. Ledakan Big Bang. Dalam sebuah artikel yang dimuat pada Oktober 2014, Scientific American menuliskan bahwa teori Big Bang adalah satu-satunya teori yang dapat menjelaskan asal mula alam semesta. 6. Kapal Nabi Nuh saat dunia ditenggelamkan oleh banjir yang sangat besar dan kapal tersebut terdampar pada banjir bandang tersebut. Berbulan-bulan kemudian, kapal Nabi Nuh alaihissalam merapat ke sebuah daratan asing dan ditemukan sebuah persis seperti yang tercantum dalam Al-Quran.